Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimuna, NIM 19214034, dengan rekan saya Siti Fatma Garnasih, NIM 19214022. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi strategi. Yang pertama ada strategi keamanan beserta contohnya. Yang kedua, konten strategi keamanan. Dan yang ketiga, inisiatif untuk mendukung strategi bisnis. 4. Pengelompokan inisiatif dan penetapan peta jalan proyek. Selanjutnya, pengertian strategi keamanan. Secara umum, strategi adalah pernyataan suatu tujuan termasuk cara-cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, strategi keamanan harus menyajikan garis besar keamanan atau baru yang akan berkontribusi lebih baik pada tujuan bisnis. Setiap aktivitas membutuhkan arahan yang memberi makna dan tujuan pada apa yang kita lakukan. Tujuannya tersebut bersama dengan tindakan terkoordinasi untuk mencapainya disebut strategi. Strategi keamanan lebih tentang bagaimana atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang terkenal, sedangkan strategi bisnis lebih tentang memposisikan produk perusahaan di pasar atau segmen pelanggan. Selanjutnya, membuat strategi keamanan adalah menetapkan tujuan perubahan dan inisiatif yang mengarah ke sana. Namun demikian, agar mereka dapat didukung, tujuan-tujuan ini harus diungkapkan dalam istilah-istilah yang dapat dipahami semua orang. Contohnya, jika mobilitas adalah tujuan bisnis, maka strategi keamanan yang mendukungnya harus mencakup tidak hanya komponen untuk koneksi yang aman, tetapi juga kebijakan khusus seperti pembatasan akses di data sensitif. Disajikan dengan cara ini sebagai rangkaian tindakan logis yang mengarah ke tujuan yang jelas berdasarkan analisis risiko yang tepat. Strategi keamanan akan dipahami dan diterima. Strategi keamanan adalah alat penting untuk tata kelola, meskipun ini sering diabaikan oleh CISO, demi solusi keamanan teknis yang diputuskan secara lokal. Tanpa strategi, solusi ini mungkin disalahpahami dan yang lebih penting, tidak mencapai tujuan sebenarnya untuk melindungi aset yang merupakan kebutuhan bisnis. Dan strategi keamanan. Elemen penting dari sebuah strategi adalah misi, konteks, peran dan tanggung jawab, tujuan, dan inisiatif. Konteks menjelaskan beberapa elemen yang diperlukan untuk memahami strategi, khususnya keharusan keamanan mengingat karakteristik perusahaan, sektor kegiatannya, lingkungan di mana ia beroperasi, selera resikonya, dan kerangka hukum dan peraturan di mana ia beroperasi. Keinginan perusahaan untuk melindungi asetnya dan khususnya kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas datanya. Peran strategi sebagai pedoman dasar untuk setiap inisiatif keamanan di masa depan dan pengingat prinsip-prinsip yang harus memandu setiap keputusan. Bagian peran dan tanggung jawab adalah pengingat prinsip-prinsip tata kelola, peran dan tanggung jawab mengelola program keamanan, dan fakta bahwa organisasi keamanan harus disesuaikan dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Inisiatif keamanan strategis yang akan mengarah pada visi yang mapan harus disebutkan dengan jelas, yaitu dengan deskripsi kontribusi mereka terhadap tujuan bisnis, kemudian hasil utama mereka hasil yang diharapkan. Bagaimana kontribusi mereka diukur dengan beberapa indikator poin utama yang memantau evolusi mereka menuju tujuan. Banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan strategi keamanan, yaitu
strategi dan kebutuhan operasi bisnis, kemudian faktor eksternal termasuk kerangka hukum dan peraturan lingkungan di mana perusahaan beroperasi, dan kendala yang terkait dengan bekerja dengan mitra eksternal. Kemudian imperatif untuk menutup kesenjangan kematangan IS. Kemudian yang terakhir, mitigasi resiko. Proyek pengembangan strategi terdiri dari 4 tahap yang tujuannya adalah untuk menyediakan semua elemen yang diperlukan untuk definisinya, yaitu 1. Tetapkan apa yang dapat dilakukan SI untuk mendukung strategi bisnis dengan lebih baik. Yang kedua, menetapkan apa yang dapat dilakukan SI untuk mendukung operasi bisnis berjalan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, tentukan visi dan inisiatif SI untuk meningkatkan efektivitas SI secara keseluruhan. Yang keempat, kelompokkan inisiatif dan buat peta jalan proyek. Yang kelima, merumuskan strategi. Yang keenam, berkomunikasi tentang strategi SI. Inisiatif untuk mendukung strategi bisnis. Sebagai langkah pertama, sangat penting untuk dapat merasakan kebutuhan perusahaan, inisiatif perubahan, harapan SI, dan proyek kesayangan. Memahami imperatif bisnis dan faktor keberhasilannya. Memahami proyek strategis dan mungkin menyimpulkan arah strategis lainnya yang tidak dikomunikasikan dengan jelas. Kemudian, identifikasi inisiatif dan tujuan di mana keamanan dapat memberikan nilai. Identifikasi aturan keamanan yang dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuan bisnis. Tentukan bagaimana keamanan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Yang terakhir, tentukan dengan ini bisnis indikator mana yang akan digunakan untuk mengukur kecukupan SI terkait dengan tujuan bisnis. Kemudian contohnya yaitu layanan sumber daya manusia memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan layanan rekrutmen internet mereka. Keamanan dapat berkontribusi pada tujuan ini dengan cara yang berbeda, termasuk menyiapkan kontrol perlindungan data pribadi, mengintegrasikan komponen autentikasi yang disediakan oleh penyedia aplikasi pihak ketiga, dan seterusnya. Dukungan untuk inisiatif tersebut juga dapat bermanfaat bagi unit bisnis lain dengan kebutuhan serupa, seperti mendefinisikan arsitektur integrasi dari metode autentikasi yang berbeda. Kemudian hasil yang diharapkan dari fase tadi adalah yang pertama, pengetahuan tentang tujuan strategis bisnis. Yang kedua, daftar inisiatif keamanan yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis bisnis. Yang terakhir adalah indikator untuk mengukur tingkat kecukupan keamanan terhadap tujuan strategis. Langkah-langkah utama untuk mengidentifikasi inisiatif bisnis dan membuat daftar inisiatif keamanan. Yang pertama, tetapkan tujuan, waktu, dan hasil. Yang kedua, menyusun kuesioner yang memungkinkan inisiatif bisnis strategis diidentifikasi bersama dengan inisiatif keamanan yang dapat membantu. Kemudian yang ketiga, memetakan inisiatif bisnis strategis, mengadakan pertemuan dengan perwakilan unit bisnis untuk mengklarifikasi inisiatif strategis mereka. Kemudian yang terakhir, mengkonsolidasikan inisiatif bisnis strategis dan merancang inisiatif keamanan yang mendasarinya. Inisiatif untuk mendukung operasi bisnis. Fase kedua dalam pengembangan strategi keamanan terdiri dari mengusulkan inisiatif keamanan untuk menjembatani kesenjangan yang dirasakan dalam kematangan proses untuk mendukung kebutuhan bisnis operasional. Sering dikatakan bahwa
langkah-langkah keamanan tidak secara tepat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan bahkan menghambat operasi sehari-hari. Oleh karena itu, meninjau strategi keamanan perusahaan merupakan peluang untuk lebih menentukan perubahan yang dapat dilakukan keamanan untuk meningkatkan persepsi ini. Hasil yang diharapkan dari fase tadi adalah yang pertama, tujuan efisiensi operasional bisnis, kemudian yang kedua, kesenjangan kematangan keamanan dari sudut pandang operasi bisnis, yang ketiga, mengelompokkan inisiatif untuk mendukung tujuan bisnis. Inisiatif untuk meningkatkan efektivitas keamanan informasi. Keamanan sebagai unit korporat atau fungsional di dalam atau di luar TI juga harus memastikan peningkatan efisiensinya sendiri. Visi SI dan inisiatif strategis dapat dibentuk dengan mengamati evolusi risiko, kesenjangan kematangan, temuan audit, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. SWUT analisis evolusi teknologi, perubahan organisasi, peraturan, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya. Hasil yang diharapkan dari fase ini adalah visi keamanan informasi dan inisiatif strategis untuk mencapai visi ini. Berkontribusi pada inisiatif bisnis adalah tujuan penting. Namun, jika keamanan tidak memiliki kapasitas yang diperlukan, organisasi yang memfasilitasi tata kelola dan manajemen dan kematangan proses yang memadai, ia tidak dapat bercita-cita untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan. Komite keamanan di bawah kepemimpinan CISO harus menilai keadaan keamanan, menetapkan tujuan, dan memilih inisiatif yang memungkinkan untuk mencapainya. Pengelompokan inisiatif dan penetapan peta jalan proyek. Inisiatif yang diidentifikasi sejauh ini mungkin tumpang tindih, misalnya antara tujuan bisnis dan keamanan. Jadi, tujuannya adalah untuk merumuskan daftar inisiatif yang dioptimalkan atau dikonsolidasikan untuk mendukung bisnis strategis dan tujuan SI. Inisiatif ini juga dapat dipecah menjadi proyek dan disajikan dalam bentuk peta jalan. Hasil yang diharapkan dari fase ini adalah yang pertama, inisiatif dan proyek keamanan yang mendukung tujuan strategis. Gambar 4.10. Kemudian yang kedua, peta jalan inisiatif, perencanaan tepat waktu. Gambar 4.11. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kemudian, perumusan strategi. Setelah menetapkan semua elemen, kami akhirnya dapat merumuskan strategi keamanan. Ada banyak contoh desain dan presentasi strategi keamanan yang dapat kita ambil. Namun, akan lebih bijaksana untuk menyajikan strategi kami dengan berfokus pada kebutuhan bisnis yang diungkapkan. Tujuan strategis dan inisiatif keamanan strategis akan didasarkan pada contoh yang digunakan di seluruh bab ini. Contohnya yaitu 1. Misi, konteks, peran dan tanggung jawab, dan yang terakhir tujuan strategis. Peningkatan kapabilitas perusahaan secara berkesinambungan sejalan dengan risk appetite dan optimalisasi biaya tetap menjadi tujuan strategis SI. Tujuan baru tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat keterampilan perlindungan ancaman cyber, khususnya melalui kebijakan dan pedoman yang lebih ketat yang mencangkup organisasi keamanan tertentu. 2. Mengotomatiskan pengelolaan hak akses. Komunikasi strategi keamanan.
Saat menyiapkan dokumen strategi, hindari menampilkan inisiatif keamanan semata-mata sebagai perlindungan terhadap ancaman. Ini memberi rasa larangan alih-alih penguatan. Kami tahu bahwa kontrol keamanan dirancang untuk mengurangi risiko, tetapi juga membantu menciptakan kondisi untuk menerapkan solusi baru. Nah, kemudian kesimpulan, menetapkan strategi keamanan perusahaan yang formal merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola keamanan. Langkah ini tidak boleh diremehkan karena mempengaruhi proses keamanan, organisasi, aktivitas, dan kontrol yang akan diterapkan. Dokumen strategi memang penting, tetapi proses menuju ke sana lebih penting lagi karena memperkuat kolaborasi semua pemangku kepentingan dan melegitimasi hasil yang dicapai. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.